Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6. Nah, ini menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan bahas menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Dalam wawancara itu bisa informasinya bisa ditulis secara lisan maupun tulis. Nah, dari kedua hal tersebut, tulis itu berarti kita menuliskan di buku. Kalau secara lisan berarti kita itu harus menghafal secara detailnya, terus menghafalkan bahasa-bahasanya yang fasih atau sesuai ejaan tepat pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Terus ini caranya menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan tepat ini nih. Yang pertama, kamu dapat menyajikan laporan wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, ini cara pertamanya, yakni hasil wawancara itu harus ditulis dengan kata-kata yang baku dan ejaan yang tepat. Terus ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini, atau SPOK itu ya. Terus sesuai dengan ini EPI ini ya. Terus lanjut lagi kita ke slide selanjutnya. Oh ya, sebelum kita bahas ini, Bapak akan jelaskan dulu bagaimana sih caranya menyampaikan secara lisan dalam menyampaikan informasi wawancara itu. Ya, ini pembelajaran menyampaikan informasi secara lisan itu yang pertama, memahami isi laporan secara utuh. Nah, kita itu sebelum menyampaikan suatu informasi dalam sebuah wawancara atau informasi wawancara secara lisan, kita harus memahami isi laporannya secara utuh. Atau singkatnya ini sebenarnya menyampaikan hasil wawancara secara lisan itu dengan cara menghafal sebenarnya. Itu yang agak lebih susah daripada yang ditulis, karena kita harus menghafal secara keseluruhan dari mulai A sampai mulai Z atau dari awal sampai akhir, terus secara lengkap juga dan terperinci sebelum disampaikan. Terus yang kedua, menyampaikan laporan secara runtut dan kronologis mulai awal sampai akhir. Nah, ini runtut ya, harus tahapannya ada juga, jangan sampai langsung ke yang pertama langsung ke yang terakhir, nanti tidak nyambung yang mendengarnya atau si pembacanya, akhirnya menjadi bingung. Nah, kita harus secara urut menyampaikannya. Terus 3, menjelaskan isi laporan berkaitan secara terperinci dan jelas. Terus 4, menggunakan bahasa yang komunikatif, terus efektif dan lugas. Nah, maksudnya dari bahasa komunikatif itu apa? Ya, ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, intinya itu. Terus efektif, artinya efektif apa Pak? Yaitu menggunakan bahasa yang tidak ruwet ya, maksudnya tidak diulang-ulang tapi secara pendek namun dapat memaknai seluruhnya. Jangan muluk-muluk panjang lebar ternyata intinya cuma satu. Nah, kita itu harus mengefektifkan suatu kalimat ya, agar tidak berlebihan. Terus tugas juga. Terus 5, menggunakan lafal atau artikulasi yang jelas serta intonasi yang tepat. Nah, dalam penyampaian suatu informasi itu hampir sama seperti kita itu membaca dongeng. Nah, artikulasi terus lafal itu maksudnya apa? Ya, ini kita itu harus menyampaikan informasi itu dengan cara sesuai nadanya. Nah, kalau kita itu mewawancarai suatu atau menyampaikan informasi tentang suatu bencana alam, berarti kita itu harus intonasi kita itu harus agak cepat dikit. Terus seperti contohnya permisal, di sini ada suatu kejadian penampakan alam gini, terus gimana, terus jadi kita itu harus tepat ya intonasinya. Kalau kita menyampaikan suatu resep makanan, berarti kita itu harus pembawaannya harus santai, terus menarik perhatian penonton gitu. Kalau kita menyampaikan suatu berita, ya berarti kita harus juga sama. Kita dalam kalimat awalnya harus menarik perhatian supaya
penontonnya itu tidak bosan gitu. Kita harus sesuai dengan lafalnya, artikulasi serta intonasi yang tepat gitu ya. Tuh, penting itu juga. Nah, teruskan lagi kita slide selanjutnya. Sini, semua kewajiban sebaiknya dilakukan dengan ini. Bentar nih, tapi belum dibahas ya. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Di sini setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bapak akan ulangi lagi bahwa kita itu harus memiliki setiap anggota keluarga kita itu memiliki kewajiban dan haknya. Nah, yang pertama ada ayah. Ayah itu kewajibannya apa? Yaitu bertanggung jawab pada seluruh anggota keluarga. Terus melindungi seluruh anggota keluarga. Apalagi yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Dan yang terakhir mendidik dan menasihati anak ya itu. Terus kalau tugas ibu apa? Jadi mengurus keperluan rumah tangga, terus mendampingi ayah dalam mengurus anak-anak, terus yang terakhir mengatur gizi makanan keluarga sehari-hari. Dan ini juga ibu juga mendidik juga ya, tidak harus bapak juga, tapi ibu juga harus mendidik anak. Nah, terus yang terakhir 3 anak, yaitu apa? Yang pertama, patuh dan taat pada orang tua atau perintah orang tua. Terus B, membantu pekerjaan orang tua. Terus C, belajar agar tercapai cita-citanya. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan atau kewajiban setiap anggota keluarga. Kalau haknya apa? Kemarin bapak sudah bahas, terus bapak akan mengulangi lagi, yaitu haknya apa? Kalau bapak berarti haknya dihormati oleh anak dan ibu, terus disayangi oleh anak dan ibu. Terus kalau ibunya juga apa? Haknya yaitu dihormati oleh anak dan dihormati oleh anaknya, terus diberi nafkah sama ayahnya. Terus kalau anaknya apa? Yaitu haknya yang pertama itu mendapat kasih sayang orang tua itu. Terus haknya kalau kalian itu contohnya kalau kalian itu bermain-main itu kan hak kalian, tapi jangan lupa kewajiban kalian itu apa. Jangan sampai main-mainan kebablasan akhirnya lupa kewajiban kalian, itu tidak baik ya. Terus itu ya rangkaian haknya juga sudah bapak sampaikan. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Nah, ini harus imbang antara kewajiban dan hak. Kalau tidak imbang, otomatis akan terjadi penyelewengan atau orang tersebut merasa tidak terima akhirnya. Ya sama, kalau kita itu di setiap hari melakukan kewajiban tanpa kita menerima hak kita, ya kita ya juga tidak terima atau marah. Nah, jadi sebaiknya hak dan kewajiban itu dilaksanakan dengan cara bersama-sama atau secara adil ya. Jangan sampai berat sebelah. Kalau berat sebelah otomatis kita tidak terima. Sama juga dengan kalau kita itu setiap hari cuma menerima hak tanpa kewajiban, otomatis kan yang kewajiban kan otomatis tidak terlaksana. Akhirnya banyak orang yang merugi juga. Kalau kalian contohnya sebagai anak-anak, kalian tetap menjalankan hak terus tanpa menjalankan kewajiban, tidak pernah belajar, terus tidak pernah membantu orang tua, terus akhirnya gimana? Akhirnya ya otomatis orang tuanya marah. Terus selanjutnya apa? Yakni nilai kalian itu juga turun karena tidak pernah belajar ya. Nah, itu penting ya. Kita itu harus menjalankan hak dan kewajiban secara bersama-sama atau adil ya, imbang, tidak boleh berat sebelah. Lanjut ke slide selanjutnya. Terus menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. 1. Sebelum menyelesaikan soal, ini soal ya, bacalah soal dengan cermat. Terus 2. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. 3. Selanjutnya kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Ini caranya sebelum kita atau mengerjakan suatu garis bilangan. Terus kita itu caranya seperti apa? Sama seperti soal-soal pada perkalian, penjumlahan atau pengurangan. Yang pertama pasti kita itu harus mencermati soalnya dulu. Kita harus baca dulu, terus baru dipahami. Terus setelah itu kita baru menyimpulkan ini maknanya apa ya, ini kesimpulannya apa ya, ini caranya gimana ya, caranya apakah ditambah, apakah dikali, atau apakah dikurang, apakah dibagi. Nah, baru kita
menyelesaikannya. Tuh, ini juga sama anak-anak. Kalau kalian menyelesaikan bergaris bilangan, kita harus juga baca dulu soalnya, baru kita pahami. Jadi ini yang dimaksud apa ya? Oh, ternyata garis bilangan, berarti anak-anak harus menggaris bilangan dulu, baru kita membuat kalimat apa angka-angkanya di bawahnya gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Nah, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Tolong menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, sama seperti tadi, kewajiban itu adalah tugas di rumah ya. Kita itu harus membagi tugasnya di rumah. Sama nanti kalau kalian sudah masuk di sekolah, kelas, piketnya juga dibagi. Misalnya hari Senin kelompoknya Jela, Ajeng dan lain-lain. Terus baru besoknya kelompoknya Faris, terus Virgo, terus Fabian dan lain-lain gitu. Kita harus membaginya adil, jangan sampai setiap hari kelompoknya Virgo dan Vian aja, kan nantinya capek ya. Otomatis kita harus bagi gitu. Ini juga penting juga bahwa pekerjaan itu harus dibagi agar cepat selesai. Ada contohnya, ada yang kalau piket sekolah, ada yang menyapu, ada yang bersihkan jendela, ada yang menghapus papan. Jangan semuanya itu menyapu semua. Kalau semuanya menyapu, otomatis papan tulisnya kotor, belum cepat selesai lah intinya. Kerjaan tidak akan cepat selesai. Kalau kan kerja sama, pekerjaan akan cepat selesai gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada ibu yang sedang nyapu, ini ada adik yang sedang membersihkan meja dengan kemoceng. Ini juga sama, kakaknya membersihkan vasnya, dan ayah yang membersihkan langit-langit atau papan langit ya, ini plafon. Lanjut lagi slide selanjutnya. Nih, menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, ini juga sama. Kita itu sebelum buat soal sebelum kita itu mengerjakan soal cerita, kita itu harus memahami dulu. Misalnya kalau soal ceritanya itu ada angka 5 dan 6, kita jangan sampai terlalu bergesa-gesa dulu mengerjakan. Oh, ternyata 5 dan 6, oh berarti ini ditambah. Nah, kita harus mencermati dulu anak-anak, soalnya gimana. Soalnya jika ditambah, berarti kita akan membuat ditambah ya, atau dijumlah. Tapi kalau soalnya itu dikurang, nah kita itu harus dikurang. Jangan sampai, oh ternyata angkanya 5 dan 6, langsung tak tulis saja. Nah, itu sangat salah ya. Kita itu harus mencermati dulu soal ceritanya dengan benar, dibaca dulu keseluruhan, baru kita simpulkan apakah itu dijumlah, apakah itu dikurang. Terus bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di atas garis bilangan. Nah, ini juga penting. Misal, oh ini sudah tahu ternyata soalnya adalah soal garis bilangan. Oh, tak tulis saja garis bilangannya, straight tak gambar. Nah, ternyata garis bilangan kalian yang kalian garis itu ternyata pendek. Nah, yang diminta soal ceritanya adalah soalnya adalah puluhan ditambah puluhan, kan panjang otomatis. Nah, itu kesalahan ya. Jadi kita itu harus membaca dulu soal ceritanya secara keseluruhan, baru kita menulis garisnya atau di garis-garisnya sampai panjangnya kira-kira sampai mana gitu. Jangan sampai kita itu menggaris dulu baru kita menentukan nilainya berapa gitu ya. Lanjut lagi, menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapat hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Ini laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama wawancara. Ini tak jelaskan dulu ya, bahwa laporan hasil wawancara itu berisi ini topiknya tentang apa? Apakah topiknya tentang suatu teknologi zaman sekarang, atau tentang sejarah, atau tentang cara pengolahan tanaman, atau cara membuat pupuk, atau cara tentang membangun suatu gedung. Nah, kita itu harus topiknya harus berisi, topiknya itu harus dicantumkan ya, atau tema ya. Terus tanggalnya juga sama, tanggalnya itu diisi juga sama seperti kalau kalian lihat berita
Lihat berita itu pasti ada tanggalnya, tanggal ini gini sekian sekian gitu. Tidak mungkin berita yang lama itu disiarkan kembali, contohnya atau diulang ya. Contohnya berita itu sudah terjadi 2017. Nah, padahal ini sekarang sudah 2021. Ya mungkin berita 2017 disampaikan 2021, kan udah nggak nyambung waktunya, udah lama. Kenapa kok baru disampaikan? Nah, terus ini juga sama. Kalau beda lagi kalau topiknya tentang informasi ya. Tadi kan Bapak bilang kan berita ya. Kalau informasi itu juga sama. Informasi itu walaupun informasinya itu udah lama, misalnya informasinya tahun 2012, yaitu tentang cara pengolahan cabai atau padi agar supaya tumbuh subur. Nah itu tetap ditulis tanggalnya. Kenapa kalau ditulis? Yaitu karena itu informasi ya, informasinya tanggal kapan, ini kapan, terus juga sama. Nah, otomatis kan setiap tahun akan ada perkembangan ilmu, perkembangan pengetahuan. Nah, kita jadi tahu, oh yang terbaru ini caranya yang mana ya, apakah tahun 2012, apakah tahun 2021. Nah, karena kita sudah sekarang 2021, kita pilih aja informasi yang 2021 karena otomatis ilmu pengetahuannya sudah meningkat, terus teknologi zaman sekarang sudah meningkat juga. Beda dengan 2012, mungkin 2012 dulu cara pengolahannya itu masih sederhana, tidak menggunakan teknologi zaman sekarang. Nah, itu penting juga anak-anak, kita harus menulis tanggalnya juga. Terus nama narasumbernya ini juga penting. Bisa kita baca suatu informasi dari koran, pasti ada narasumbernya anak-anak ya. Narasumbernya itu ditulis dari sekian itu siapa namanya. Kenapa kok ditulis? Kalau ditulis otomatis kita itu bisa, kalau kita itu baca suatu informasi, kalau kita itu lebih tahu lagi itu caranya gimana, kita langsung aja langsung tanya aja ke narasumbernya ya. Narasumbernya kita tanya langsung di sana, menuju ke narasumbernya, kita tanya. Nah, ini juga penting, makanya nama narasumber itu harus dicantumkan supaya suatu hari kalau kita itu membutuhkan, kita bisa langsung menuju ke si narasumbernya. Terus nama wawancaranya ini juga penting. Setiap laporan itu pasti ada nama wawancaranya juga. Seperti di berita-berita itu pasti kalau si MC-nya atau si pembawa wawancaranya itu pasti di bawahnya itu pasti ada namanya anak-anak ya. Misalnya namanya itu Mata Najwa itu ya, itu kan pasti ada itu tulisannya di bawah itu. Namanya siapa? Najwa Shihab itu. Pasti ada namanya anak-anak. Nah, juga itu ya anak ya, Bapak kita itu harus memperhatikan ini. Terus lanjut lagi. Nah, ini setelah itu kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Baru kita tulis pertanyaan dan jawabannya. Terus laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUB. Nih, kan anak kita sudah bahas tema 2, subtema 3 sudah selesai. Besok kita akan bahas subtema 4 ya, tema 2 subtema 4. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap belajar, semangat ya. Jangan main game aja, tapi belajar yang rajin. Boleh main game tapi itu dibatasi, jangan sampai kelewatan ya, bahkan belajarnya telendor ya. Itu ya, jangan lupa kewajiban kalian sebagai anak. Jangan sampai kita itu melaksanakan haknya terus saja sampai kita lupa kewajiban kita. Itu ya, semoga bermanfaat pada pelajaran pada pagi ini. Tetap semangat, di rumah jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan tubuh juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.